Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam kondisi yang sehat. Hari ini kita akan mempelajari tentang event marketing. Tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian mampu menjelaskan prosedur melakukan event marketing. Prosedur melakukan event marketing yang pertama adalah kalian harus menentukan tujuan dari pelaksanaan event marketing itu sendiri. Yang kedua adalah kalian harus menentukan jenis event marketingnya. Kalian akan melakukan kegiatan apa dalam event marketing ini. Yang ketiga adalah kalian harus menentukan venue atau tempat pelaksanaan event marketing. Yang keempat adalah kalian harus menentukan fokus target audiens atau pengunjung. Yang kelima, kalian harus menentukan program event marketing. Ya, jadi program event marketingnya ini seperti apa? Itu kalian harus tentukan. Kemudian, yang keenam, kalian harus menentukan waktu dilaksanakannya event marketing tersebut. Yang terakhir tentu saja adalah kalian harus menentukan anggaran untuk melakukan event marketing. Dalam artian di sini anggaran itu rencana keuangan ya dalam melakukan event marketing. Baiklah, akan kita bahas satu persatu dari prosedur melakukan event marketing tersebut. Yang pertama tadi adalah penentuan tujuan event marketing. Menentukan tujuan itu merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh suatu perusahaan di dalam membuat suatu event marketing. Hal ini sangat penting. Jadi penentuan tujuan itu sangat penting sebagai dasar dari suatu program event marketing perusahaan serta memudahkan perusahaan untuk mengukur keberhasilan kegiatan tersebut. Jadi tujuan event marketing ini sangat penting untuk ditentukan karena bisa menjadi dasar dari suatu program event marketing dan memudahkan perusahaan untuk mengukur keberhasilan kegiatan tersebut. Tujuan event marketing ini harus lebih spesifik. Jadi harus sangat spesifik ya dalam penentuan tujuan event marketing. Kemudian yang kedua adalah jenis event marketing. Secara umum, jenis event marketing menurut Schreiber itu dapat dikelompokkan menjadi 8 jenis. Yang pertama adalah consumer gathering. Consumer atau konsumen atau prospek dari suatu merek atau produk dikumpulkan satu atau lebih. Aktivitas menarik yang diadakan bisa berupa show, konser, kontes, games, bazar, atau mungkin juga seperti pertemuan ya, atau mengadakan makan-makan dan lain sebagainya. Dan banyak sekali yang lain kegiatan dari consumer gathering ini. Aplikasi dari jenis ini sangat luas dengan kreativitas format yang tidak terbatas. Nah, contohnya adalah di Western Digital Red Consumer Gathering. Ya, jadi bisa kalian lihat ya,
di sini konsumennya ini dikumpulkan ke dalam satu ruangan. Di situ dijelaskan apa aja kelebihan dari Western Digital itu sendiri, ya. Kemudian diajak dalam sebuah acara atau kumpul bersama, ya. Kemudian yang kedua adalah exhibition. Exhibition atau pameran dari suatu merek atau produk di pusat keramaian yang bisa dilakukan secara tunggal atau bersama-sama dengan merek lain dalam satu trade fair. Bisa kalian perhatikan di dalam gambar ini bahwa di sini ada gambar sebuah mobil, ya, merek dari sebuah mobil yang mengadakan exhibition atau pameran di sebuah mall. Jadi kalau kalian juga pernah pergi ke mall, itu juga ada beberapa exhibition atau pameran. Kalian bisa lihat di sana macam-macam, ya. Ada yang batik, ada juga yang mungkin peralatan rumah tangga, perabotan rumah tangga, dan lain sebagainya. Kalau dalam gambar ini adalah mobil, ya, mobil yang satu merek mobil yang mengadakan pameran di mall. Ini biasanya disebut dengan exhibition. Yang ketiga adalah grand opening. Ya, grand opening yaitu peresmian dibukanya suatu tempat baru, misalnya pabrik, mall, gedung perkantoran, toko, kafe, dan lain sebagainya. Bisa kalian lihat di sini. Ini adalah grand opening dari sebuah minimarket yang ada di Indonesia, ya. Ini ada grand opening. Jadi di sini ada hiasan, ada boneka. Kalau kalian lihat ada pembukaan cabang baru dari toko ini yang melakukan pembukaan cabang baru. Di situ di saat awal mulai beroperasi ada grand opening. Nah, itu biasanya ada acara mungkin potong pita dan lain sebagainya. Dan ada maskot dari toko tersebut. Kemudian berikutnya adalah marketing gathering. Marketing gathering itu adalah presentasi merek atau produk kepada distributor untuk memperoleh dukungan distribusi produk. Ini adalah salah satu marketing gathering yang dilakukan oleh PT Cito. Bukan PT Cito sih, ya, Cito, oleh Cito. Ya, Cito itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengecekan kesehatan, ya. Dia memiliki lab. Jadi kalau misalnya ada cek darah, kemudian ada cek suhu tubuh. Nah, ini Cito bergerak di bidang itu. Dia di gambar ini dia mengadakan marketing gathering mungkin dengan rumah sakit yang ada di wilayah tersebut. Karena kalau misalnya rumah sakit ataupun dokter yang tentu saja kan untuk mengetahui kondisi pasien itu pasti membutuhkan cek, ya, cek dari darah, urin, dan lain sebagainya. Maka Cito menjalin kerjasama dengan rumah sakit atau dokter tersebut agar merekomendasikan lab Cito ini merekomendasikan, ya, atau bisa meminta konsumen atau pasien agar melakukan cek darah, cek urin, dan lain sebagainya itu di lab Cito. Kemudian yang kelima adalah press conference. Ini adalah press conference yang
pengertian dari press conference sendiri itu adalah konferensi pers untuk mengkomunikasikan aktivitas dari merek atau produk atau momentum yang lainnya. Ini adalah salah satu contoh press conference yang dilakukan oleh Wardah waktu itu dalam ada momentum ya, atau dalam kegiatan untuk kependidikan. Jadi dia menghargai bagaimana seorang pendidik itu, seorang guru itu. Jadi Wardah mengadakan press conference untuk yang support ya, atau mendukung pendidik di Indonesia. Berikutnya adalah seminar. Nah, seminar ini biasanya dilakukan untuk memperoleh pengakuan dari publik atau dari masyarakat terhadap suatu merek atau produk, bahwa merek atau produk tersebut ahli di bidangnya. Ini seminar ini dilakukan oleh Panasonic ya, dalam gambar ini contohnya seperti itu. Jadi tentu saja ini berkaitan dengan elektronik. Ini contoh dari seminar. Berikutnya adalah education program. Education program yaitu program edukasi keliling yang dilakukan di sekolah atau perkumpulan untuk mempererat hubungan dengan konsumen dan menarik simpati publik. Ini contohnya adalah education program yang dilakukan oleh PT AMA di salah satu sekolah di Kalimantan. Ya, ini ya bentuk education programnya bisa berbentuk macam-macam ya, bisa memberikan pelatihan kepada guru, memberikan beasiswa kepada siswa, kepada murid, atau bisa memberikan semacam studium general atau pembelajaran secara umum kepada para siswa tentang bagaimana mengelola sebuah perusahaan. Yang terakhir adalah anniversary event. Anniversary event yaitu perayaan yang dilakukan oleh perusahaan untuk menunjukkan kredibilitas perusahaan di mata masyarakat. Nah, ini contohnya. Untuk memperingati 40 tahun berdirinya Chaldia Park, mereka mengadakan event anniversary, yaitu mengundang para konsumen untuk datang ke Chaldia Park itu dengan gratis ya. Jadi dalam rangka ulang tahun akhirnya mengundang para konsumen atau pengunjung. Ini semacam taman bermain ya, mengundang pengunjung dengan gratis atau tanpa biaya. Baiklah, ini materi yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.